Tes. Baik Ibu dan teman-teman, amin. Terima kasih Ibu Grace dan teman-teman yang lain silakan duduk kembali. Ya, Ibu ingin mengecek kebersihan kelas. Coba kalian perhatikan kiri kanan depan belakang. Kalau ada sampah silakan dibuang. Bersih, bersih ya. Satu orang Ibu. Atas nama siapa? Maria Eleonora Beluni Ibu. Alasannya apa? Sakit Ibu. Oke, berarti yang tidak hadir hanya satu orang ya? Iya Ibu. Baik, terima kasih untuk kalian yang sudah rajin datang ke sekolah. Jadi anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang teks LHO. Jadi pada materi sebelumnya Ibu sudah menjelaskan konsep dari teks LHO. Pada hari ini Ibu ingin menanyakan kembali kepada kalian, apakah kalian masih ingat pengertian dari teks LHO itu? Masih Ibu. Yang masih ingat, coba ajukan tangannya. Silakan Onci. Kalau dari yang saya ingat itu teks laporan hasil observasi itu merupakan kegiatan melaporkan objek yang diamati secara rinci dan detail. Oke, jadi itu ya pengertian dari teks LHO. Jadi teks LHO itu teks yang menjelaskan suatu tempat, di mana orang itu mengamati tempat itu, kemudian menjelaskan apa yang dia lihat di luar ruangan atau di dalam ruangan. Jadi seperti itu ya anak-anak. Iya Ibu. Jadi anak-anak, topik pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu mempresentasikan teks laporan hasil observasi dengan runtut dan menggunakan intonasi yang tepat. Jadi sebelum Ibu menyampaikan materinya, terlebih dahulu Ibu ingin menyampaikan tujuan yang hendak dicapai oleh kalian semua. Jadi pada pertemuan kali ini ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama itu, kalian harus mampu menentukan struktur dari teks laporan hasil observasi. Yang kedua, kalian harus menemukan atau menelaah kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Dan yang ketiga, kalian harus mampu mengolah teks laporan hasil observasi berdasarkan hasil pengamatan di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tentang yang pertama struktur teks laporan hasil observasi, yang kedua kaidah kebahasaan, dan yang ketiga intonasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi. Jadi kira-kira dari anak-anak sekalian, mungkin kalian pernah membaca apa itu atau ada berapa bagian dari struktur teks laporan hasil observasi? Mungkin ada yang pernah baca? Saya ingat Ibu, ada judul, ada pernyataan umum, deskripsi bagian, dan juga ada manfaat. Ya, jadi dalam teks laporan hasil observasi itu ada 3 komponen. Yang pertama ada judul. Jadi judul itu anak-anak tentunya menjadi hal yang wajib untuk kalian bisa menulis teks laporan hasil observasi. Sebelum kalian menulis teks laporan hasil observasi, terlebih dahulu kalian harus menentukan judulnya. Barulah kalian bisa menjelaskan dari judul tersebut. Kemudian yang kedua ada pernyataan umum. Kira-kira ada yang tahu apa itu pernyataan umum? Gambaran umum tentang suatu objek yang diamati. Ya, pernyataan umum itu gambaran objek yang akan diobservasi. Ada lagi yang lain? Sama Ibu. Ya, jadi pada bagian pernyataan umum itu merupakan gambaran umum yang akan dijelaskan pada teks laporan hasil observasi. Jadi poin yang ketiga itu adalah deskripsi bagian dan manfaat dari teks laporan hasil observasi.
Ibu ingin tanya, ada yang tahu Pak kira-kira dalam teks laporan observasi itu di bagian deskripsi bagian dan manfaat itu menjelaskan tentang apa saja? Di deskripsi bagian itu menjelaskan tentang tubuh bagian dari tubuh objeknya itu, bagian objek. Terus manfaatnya, manfaat dari objek tersebut, manfaatnya untuk apa begitu? Ya, secara rinci, Secara detail. dari pernyataan umum. ya, jadi di bagian deskripsi bagian itu menjelaskan secara rinci dari pernyataan umum yang sudah ditulis di bagian atas saja pada poin ketiga. Kemudian yang terakhir adalah ada kesimpulan. Jadi anak-anak mungkin ada yang tahu dalam kesimpulan itu kalian harus buat apa saja sih? Kesimpulan dari objek yang diamati. Ada lagi yang lain? Rangkuman dari deskripsi umum, bagian dan manfaat. Di bagian kesimpulan itu anak-anak jadi di situ berisikan garis besar atau inti dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama tadi mulai dari apa tadi yang pertama? Judul. Yang kedua ada apa? Pernyataan umum. Yang kedua ada deskripsi bagian atau manfaat. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi di bagian struktur teks laporan observasi kalian harus ingat 4 poin itu ya. Ada judul, ada deskripsi umum, ada deskripsi bagian atau manfaat, dan yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kalian sudah paham ya struktur dari teks LHO? Sudah paham atau belum? Kemudian anak-anak pada pertemuan kali ini juga kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan. Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut bagian-bagian dari kaidah kebahasaan, Ibu ingin bertanya kepada kalian, kira-kira mungkin ya kalian sudah pernah membaca kaidah kebahasaan dalam teks LHO itu seperti apa? Coba Grace. Menggunakan kata benda itu. Ya, yang pertama itu menggunakan kata benda atau frasa nomina. Kemudian yang kedua ada apa? Kata kerja. Ya, yang kedua ada kata kerja. Kenapa Nancy? Kata kerja apa yang disebut dengan material begitu yang aktivitas. Ya, kata kerja yang menunjukkan aktivitas. Kemudian yang ketiga dari Onci. Ya, kata penghubung. Jadi dalam teks laporan hasil observasi itu ada kata benda, ada kata nomina, ada kata penghubung. Contohnya kata penghubung itu misalnya meskipun, diantaranya, apalagi yang lain? Ya, dan. Jadi dengan, jadi itu merupakan kata penghubung dalam teks laporan hasil observasi. Kemudian yang berikut apa lagi dalam kaidah kebahasaan? Ada penggunaan istilah keilmuan. Ya, jadi ada penggunaan istilah keilmuan. Kira-kira contohnya seperti apa sih? Menurut misalnya bahasa Latin dari suatu objek itu. Ya, contohnya adalah penggunaan bahasa Latin dalam suatu objek. Misalnya sebentar kita akan mempelajari teks laporan hasil observasi tentang tongere. Berarti dari kata tongere itu pasti ada bahasa Latin. Jadi itu yang dinamakan dengan penggunaan kata ilmiah dalam teks laporan hasil observasi. Kemudian yang berikut anak-anak dalam teks laporan observasi itu ada penggunaan intonasi yang tepat dalam melaporkan hasil observasi. Jadi ketika kalian mempresentasikan hasil observasi kalian di depan kelas, yang pertama itu kalian harus melihat atau menggunakan suara yang lantang agar teman-teman kalian dengan ibu guru atau bapak guru bisa mendengar suara dengan jelas. Kemudian tempo bicara. Ada lagi tinggi rendah suara. Jadi dalam melaporkan hasil observasi itu harus menggunakan suara yang keras agar bisa didengar dengan jelas oleh teman-teman yang lain. Kemudian kalian juga harus dapat mengatur emosi kalian dalam menyampaikan hasil observasi di depan kelas. Jadi itu merupakan hal-hal yang kalian harus ingat saat melaporkan hasil observasi di depan kelas. Anak-anak, sebelum kita berdiskusi lebih lanjut tentang tugas yang akan kita kerjakan, mari kita melakukan icebreaking. Coba berdiskusi.
Jadi kalau ibu sebut warna merah, jadi kalian akan tepuk tangan satu kali. Kalau ibu menyebut warna kuning, berarti kalian tepuk tangan 2 kali. Mari kita coba ya. Merah, kuning, kuning, merah, kuning. Ya, terima kasih ya kalian sudah semangat dan masih fokus untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Ya, ibu akan membagikan kalian ke dalam kelompok. Jadi karena kalian ada 4 orang dan ibu ini bagikan ke dalam 2 kelompok. Kelompok yang pertama ini Grace dengan Aldi. Coba Grace dan Aldi satu kelompok. Kemudian Beci kelompok dengan Oci. Ibu akan membagikan tugasnya, kalian akan kerjakan, kemudian sebentar akan dipresentasikannya di depan kelas. Kelompok yang pertama, kalian mendapat soal A. Kemudian kelompok yang kedua, kalian mendapat soal tentang struktur teks. Kalian Ibu-ibu yang hanya satu itu yang gambar itu tentang Yes. Iya, yes. Jadi kalian akan menulis. Kalian lihat dalam teks yang kalian lihat itu yang kemudian deskripsi bagian apa yang silakan dikerjakan ya. Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah menyelesaikan diskusinya? Sudah, Ibu. Karena kalian sudah menyelesaikan diskusinya, langkah berikutnya kita akan melakukan presentasi di depan kelas. Kira-kira kelompok yang mau duluan siapa? Kami. Oke, saya minta kelompoknya Grace dengan Aldi. Silakan Grace dengan Aldi. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu kesempatan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang terdapat dalam teks dalam teks penggeret yang pertama pernyataan umum. Paragraf ini memberikan informasi umum terkait apa itu penggeret. Yang kedua deskripsi bagian. Paragraf ini Maksudnya di informasi umumnya itu di paragraf berapa ya? minta maaf yang pertama itu pernyataan umum terdapat pada paragraf pertama. Paragraf ini memberikan informasi umum terkait apa itu penggeret. Yang kedua deskripsi bagian terdapat pada paragraf 2 dan 5. Paragraf ini memberikan informasi rinci tentang penggeret dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, paragraf 2 menjelaskan kenapa penggeret itu dapat berbunyi nyaring. Yang kedua, paragraf ketiga menjelaskan fungsi dari suara penggeret bagi penggeret jantan. Yang ketiga, paragraf 4 menjelaskan daur hidup penggeret. Yang berikut, paragraf 5 menjelaskan makna penggeret. Jadi kalian Masih deskripsi manfaat terdapat pada paragraf 6. Paragraf ini menjelaskan manfaat penggeret bagi manusia. Jadi ya, seperti itu ya. Kalian sudah menemukan struktur yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi yang berjudul penggeret. Ya, silakan duduk dulu kembali ke tempat. Kemudian kelompok yang berikut, kelompok yang Onci dengan Nancy. Silakan. Baik, terima kasih. Di sini kami melakukan observasi terhadap ruangan kelas. Ruangan kelas memiliki ukuran yang cukup besar untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran dan layak digunakan. Kemudian ruangan kelas memiliki 2 pintu dengan kursi berjumlah 23, meja guru berjumlah 2, AC berjumlah 2. Kemudian lantai menggunakan keramik berwarna putih, dilengkapi dengan pencahayaan dan bentuk kelas persegi panjang. Terdapat juga gorden yang memiliki jendela. Yang berikut deskripsi manfaat ruangan kelas ini digunakan sebagai proses kegiatan pembelajaran yang aman dan nyaman. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Terima kasih untuk Onci dengan Nancy. Jadi anak-anak tadi kelompoknya Aldi sudah menjelaskan tentang struktur teks laporan hasil observasi yang terdapat dalam teks yang berjudul penggeret. Kemudian kelompoknya Onci dengan Nancy tadi mereka itu sudah melakukan pengamatan. Itu pengamatan secara langsung yaitu ruangan kelas. Jadi kalian tadi sudah mendengar bersama-sama apa saja yang mereka sampaikan. Itu dapat kita lihat juga secara bersama-sama. Jadi ibu ingin saya dengan kalian itu bisa menyimpulkan pelajaran yang kita lakukan pada hari ini. Kira-kira pada hari ini tadi kita mempelajari tentang apa saja? Tentang struktur, kemudian kemudian informasi. Ya, kalian juga sudah melakukan presentasi. Ibu harap dengan tugas yang ada, kalian juga bisa lebih memahami lagi ya, bisa baca secara mandiri di rumah mengenai struktur teks laporan hasil observasi, kemudian kalian baca dengan informasi. Ibu harap kalian bisa baca sendiri tanpa harus ibu menyuruh kalian, karena ilmu itu sangat bermanfaat bagi kalian. Kemudian ibu sebentar akan membagikan format penilaian diri dengan format penilaian antar teman selama proses pembelajaran berlangsung. Ibu akan membagikan format ini. Ibu harap kalian isi sesuai dengan keadaan pada hari ini. Kemudian sebentar akan dikumpulkan kembali pada ibu ya. Silakan isi anak-anak.
Anak-anak sudah mengisi semuanya formatnya? Sudah Ibu. Oke, kalau sudah diisi masih kumpul kembali Ibu. Terima kasih anak-anak sudah mengisinya. Mudah-mudahan apa yang kalian di sini betul-betul dari kalian ya. Iya, Ibu. Jadi pelajaran hari ini sampai di sini saja. Tetapi sebelum Ibu menutup pelajarannya, Ibu ingin menyampaikan tugas yang harus kalian kerjakan. Jadi Ibu ingin memberi kalian tugas, yaitu melakukan observasi di suatu tempat. Apakah itu tempat wisata, museum, kalian akan dibimbing oleh teman kelompok kalian, yaitu Onci dengan Netsi. Untuk membimbing teman kalian ini Ali dengan Grace. Nanti setelah melakukan observasi, kalian secara bersama-sama menyusun apa yang kalian amati di suatu tempat itu. Kemudian akan dikumpulkan pada Ibu pada pertemuan berikutnya. Dapat mengerti? Mengerti, Ibu. Oke, terima kasih anak-anak. Itu satu dan teman kelas kita berdoa. Sebelum kita pulang, namanya kita dapat pulang. Sudah selesai. Terima kasih anak-anak, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, Ibu. Sama-sama.